Selamat pagi buat teman-teman dunia perkelincian. Oke, pertama-tama saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam ulasan dunia perkelincian yang mungkin bisa dikatakan tidak akan pernah habis, karena dunia perkelincian ini sangat-sangat panjang di luar nurul. Berbicara tentang dunia hewan ataupun dunia perkelincian yang sangat lucu, imut, apalagi ya, gemes pun gemoy. Nah, di sini kita akan berbicara tentang dunia perkelincian ini banyak banget ya. Sepengalaman saya, banyak banget yang menggunakan media sarana kelinci ini sebagai dunia ikhtiar ataupun dunia berdukunan ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kenapa saya bisa dikatakan seperti itu? Karena saya ngalami sendiri banyak orang-orang yang mungkin bisa dikatakan mempercayai yaitu kelinci sebagai sarana perdukunan, penglaris dan lain-lain. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin itu di gurunya. Nah, sepengalaman saya pribadi, setelah beberapa tahun saya berternak atau berhobi kelinci, banyak banget yang nyari. Contohnya kelinci warna-warna yang mungkin dikatakan warna hitam, warna putih, terus warna yang seperti kambing yang di perutnya ada seperti gelang, cendit apa kendit ya, lupa saya itu ya. Contohnya seperti ini. Pengalaman saya, banyak orang-orang yang menggunakan media perkelinci itu seperti sebagai sarana yang pernah saya alami ya. Contoh, kelinci warna hitam, kadang-kadang mereka nyari itu buat apa? Buat sarana, mungkin disebutnya penglaris atau dunia sarana obat. Nah, kelinci putih juga sama. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan kelinci ini yaitu dari gurunya katanya. Sebenarnya dari struktur ataupun hal terbalik dari dunia perdukunan ini, emang kelinci itu banyak manfaatnya banget ya. Kita bahas dulu yang mungkin bisa dikatakan nyari orang-orang yang nyari orang-orang itu buat dunia penglaris. Pengalaman saya, banyak orang-orang seperti itu ya, mungkin bisa dikatakan mempunyai ikhtiar agar mungkin bisa dikatakan dagangan laris. Contohnya yang saya pernah alami yaitu seperti seorang gadis yang ibaratnya biar katanya pacarnya suka terus, tidak mau jauh dari dia. Saya juga sempat tertawa-tawa ya. Yang lebih lucunya lagi, dia itu ngambil kelincinya itu hanya mau malam Jumat. Nah, saya ketawa-ketawa. Iya, emang seperti itu. Pas saya selidiki dan saya bertanya-tanya pada si cewek ini, "Teteh, ini buat apa?" "Buat ikhtiar katanya, biar si ayangnya enggak lari-lari." Hah? Saya kan bingung. Kelinci hubungannya sama ayang apa? Gitu maksudnya. Oh gitu. Terus gimana hukumnya? Enggak tahu sama dukunya katanya. Banyak banget istilah dari kelinci ini, katanya ada yang dilepas aja ataupun dilihat dari barang kelincinya. Saya bingung dah. Ada juga nyari yang kelinci warna-warna putih. Contohnya kalau misalkan obat ya itu udah hal lumrah ya. Pertama, kadang-kadang yang orang mempercaya itu biasanya kan bikin rumah nih. Ada yang pernah potong ayam buat doa ya kan, ibarat sekasar kata tanam pertama ya, ini pakai kelinci katanya dikubur. Nah, saya bingung juga di situ. Banyak yang kelinci putih juga, ini buat apa Pak? Saya pernah nanya juga. Buat penglaris kontrakan. Saya semakin pusing nih. Banyak orang-orang yang mungkin bisa dikatakan mempercayai kelinci ini sebagai sarana media yang mungkin bisa dikatakan sebagai sarana yang mungkin bisa menghasilkan keuntungan buat mereka. Nah, kelinci warna hitam. Kelinci warna hitam lebih serem lagi, dia pengennya warna hitam kayak ayam cemani. Dunia apa lagi, saya suka bertanya-tanya, tapi mungkin saya mengambil positifnya aja ya dari ataupun teman-teman yang mencari obat. Nah, sebenarnya kelinci itu banyak manfaatnya buat teman-teman ya. Ya, kita manfaatnya itu pulas daripada tadi perdukunannya ya. Sebab kalau udah perdukunan nggak tahu juga, saya bingung. Mungkin ikhtiar syarat mereka ya. Kita doakan aja mereka supaya sembuh dari penyakitnya ataupun apa yang mereka tujuin melalui media syaratnya ini bisa bagus. Kenapa hal seperti itu? Kalau misalkan kita istilah ulas ataupun manfaat-manfaat kelinci sangat-sangat banyak ya buat teman-teman ataupun orang-orang yang mungkin belum
ketahui ya, buat teman-teman, kelinci adalah hewan yang mungkin bisa dikatakan kalau misalkan dibanding daging-daging protein yang sangat tinggi, kelinci adalah nomor satu di antara daging-daging yang lain. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka itu bisa dikatakan hal-hal buat yang mempunyai penyakit kolesterol aman katanya. Ya. Pertama, kelinci manfaatnya ya. Setelah saya telusuri, kelinci manfaatnya bisa menyuburkan kandungan, bisa menyuburkan air sperma. Nah, jadi kelinci ini kalau misalkan dibilang manfaatnya banyak banget. Tidak terbuang oleh apa aja ya. Mungkin di hal-hal bulunya juga bisa bermanfaat banget ya. Contohnya ini teman-teman ataupun rekan-rekan saya yang mungkin ada di Bandung. Mereka ini usahanya itu berhubungan dengan daging kelinci. Jadi mereka ini, si kelinci ini dari kulit-kulitnya, dari kuping-kupingnya bermanfaat banget. Saya tanya-tanya kupingnya buat apa? Kadang-kadang mereka bilang katanya seperti rangu, kikil, buat jadi kerupuk. Lumayan harganya, teman-teman. Kalau misalkan banyak hal-hal yang manfaatnya itu yaitu penyubur atau kadang-kadang yang nyari obat itu orang-orang yang mau mempunyai keturunan. Ya, mungkin seperti itu dikarenakan ternyata daging kelinci itu sangat subur banget buat rahim kandungan ataupun spermanya. Tapi kalau kebanyakan orang itu kebanyakan nyobanya cuma sebentar doang. Harusnya bisanya tuh rutin. Jangan mentang-mentang hal yang sepele cuma sekali aja, namanya ikhtiar ya teman-teman. Tapi sepengalaman saya banyak orang juga yang mempunyai penyakit asma. Jadi makan kelinci sering beli ke saya, jadi potong. Setelah beberapa kali dia mengkonsumsi daging kelinci, jadi penyakit asmanya ini alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah sembuh. Jadi si bapak ini udah tidak sesak lagi napasnya. Nah, kenapa bisa hal seperti itu? Jadi si bapak ini rutin, teman-teman, jangan sekali nyoba langsung nggak sembuh, sekali nyoba nggak sembuh. Ya namanya ikhtiar, kalau misalkan sekali aja belum tentu sembuh kalau misalkan belum dihendaki buat sembuh. Nah, karena si bapak ini sering ataupun dikatakan saya bisa dikatakan beli berapa ya, 3 kali atau sampai 5 kali ya saya potongkan, jadi konsumsi setiap hari, terserah itu mau masak apa aja. Jadi si bapak ini mengkonsumsi daging kelinci setiap hari katanya. Alhamdulillah sembuh. Terus berbicara dengan asma, penyakit gatal, saudara saya setelah makan sering, berhubung saya sering motong kelinci dulu, sekarang juga kalau ada sih, saudara saya paling sering demen banget katanya makan daging kelinci. Kenapa? Saya tanya. Ternyata dia setelah mengkonsumsi daging kelinci, penyakit gatal di tubuhnya yang sering mengganggu, menggerayangi badan dia, alhamdulillah sembuh juga. Jadi dia tidak gatal-gatal lagi dikarenakan sering mengkonsumsi daging kelinci. Ya ikut aja mas saya, kalau saya motong ya oke silahkan, seperti itu. Nah kalau misalkan demi obat sih kadang-kadang orang-orang juga jijik katanya kayak kucing. Ya terserah kalian ya, kalau misalkan mau konsepnya seperti di sate ataupun di ricicra dan lain-lain, ya itu konsep kalian. Manfaat kelinci banyak banget ya, dari kotorannya bisa kita buat pupuk. Jadi misalkan kotorannya kita kumpulin buat jadi pupuk cabai, tapi jangan terlalu banyak ya buat teman-teman ya. Kita harus mencari ilmunya lagi di dunia pertamanan ataupun pertumbuhan. Ya itu istilah dari kelinci yang mungkin bisa dikatakan manfaatnya banyak banget, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya buat teman-teman. Kalau misalkan kebanyakan orang itu buat rahim ataupun penyubur kandungan buat si ibu yang ingin mempunyai keturunan ataupun keluarga kecil mereka, mudah-mudahan dengan mengkonsumsi daging kelinci mereka benar-benar subur, yaitu untuk mendapatkan hasil keturunannya. Namanya ikhtiar, yaitu obat, nggak apa-apa, nggak salahnya untuk mencoba. Mudah-mudahan dikasih keturunan, amin ya robbal alamin ya buat teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bukan sharing ini cerita ya, buat penghobi kelinci kita memanfaatkan kelincinya dengan hal-hal yang baik,
entah itu buat syarat dan lain-lain, terserah mereka. Yang penting kita itu satu hobi, satu dunia perkelincian. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.